Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam pemirsa. Apa kabar Indonesia Malam akhir pekan? Kembali menjumpai Anda bersama saya Agita Malika. Kita akan menghadirkan sejumlah informasi terpenting untuk Anda. Termasuk yang diantaranya menjadi dialog utama kami pemirsa masih membahas mengenai kontestasi Pilkada Jakarta yang tentunya memberikan kejutan di mana kita tahu pada hari ini KPU Jakarta mengumumkan penetapan hasil Pilkada Jakarta di mana pasangan Pramono Rano Karno kemudian memperoleh suara 50,07% dari total suara pemilih di Jakarta. Yang menjadi pertanyaan pemirsa, apa kemudian yang menyebabkan PDIP terutama Pramono Rano ini berhasil merebut dari pemilih di Jakarta? Kita akan bahas selengkapnya di Apa Kabar Indonesia Malam untuk Anda. Kita awali dari informasi pertama, pemirsa, gempa bermagnitudo 4,2 yang mengguncang Garut, Jawa Barat, menyebabkan 7 kecamatan terdampak. Sedikitnya ada 113 rumah yang mengalami kerusakan, mulai ringan hingga berat. Ya, kita lanjutkan Apa Kabar Indonesia Malam. Pemirsa, gempa bermagnitudo 4,2 yang mengguncang Garut, Jawa Barat menyebabkan 7 kecamatan terdampak. Sedikitnya ada 113 rumah yang mengalami kerusakan, mulai ringan hingga berat. Desa Sukalilah, Kecamatan Sukaresmi, ini merupakan wilayah terdampak paling parah. Rumah warga di Desa Sukalilah ini mengalami kerusakan parah dengan bagian tembok roboh dan atap yang jebol. Selain rumah warga, fasilitas ibadah dan sarana pendidikan juga ikut rusak. Distribusi bantuan makanan telah disebar kepada warga yang rumahnya sudah tak bisa dihuni. Mereka kini harus mengungsi ke sanak saudara sementara waktu. Bencana alam yang menimpa 39 kecamatan di Kabupaten Sukabumi menyebabkan dampak yang sangat besar bagi warga. Salah satunya bencana alam pergerakan tanah. Sedikitnya 215 rumah hancur dengan kategori rusak berat. Pergerakan tanah yang terjadi di Desa Neglasari, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Sukabumi menjadi daftar hitam dari 39 kecamatan di Kabupaten Sukabumi yang terkena bencana hidrometeorologi. Sedikitnya ada 200 rumah yang rusak dan 700 lebih jiwa yang mengungsi karena rumahnya tidak bisa dihuni. Kerusakan rumah yang terjadi bermacam-macam dari mulai kerusakan dengan kategori rusak berat, rusak ringan hingga terancam akibat pergerakan tanah. Kondisi permukiman dengan kontur lereng dan juga tebing menjadi ancaman bagi rumah yang tidak rusak terlalu parah. Kemudian pemerintah setempat juga menginstruksikan agar segera mengosongkan rumah-rumah tersebut. Ancaman inilah yang kemudian menjadi kerelaan bagi warga untuk menempati tempat pengungsian yang disiapkan oleh pemerintah, yakni di sekolah dasar dan dihuni oleh warga lainnya. Salah satu warga pun mengaku bahwa bencana pergerakan tanah yang menimpa rumahnya hingga rata dengan tanah ini berlangsung begitu cepat. Oke, itu mobil naon, Kak? Kabar, Kak? Ya, tidak hanya gempa pemirsa, namun juga wilayah Sukabumi beberapa hari yang lalu ini juga dilanda oleh banjir bandang. Lantas bagaimana situasi terkini? Kita akan langsung bergabung dengan rekan kami Rizky yang siap mengabarkan langsung dari Sukabumi, Jawa Barat. Rizky, seperti apa kondisi terkini di Sukabumi? Ya, baik, dapat kami kabarkan bahwa di Kabupaten Sukabumi dari hari Selasa tanggal 2 Desember 2024 ini telah terjadi bencana hidrometeorologi
yang menimpa Kabupaten Sukabumi, sehingga mengakibatkan sebanyak 39 kecamatan yang berada di Kabupaten Sukabumi terdampak dari mulai bencana banjir bandang, tanah bergerak, longsor, hingga angin puting beliung. Saat ini kami sudah dapat data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sukabumi, yaitu di antaranya tanah longsor sebanyak 147 titik. Sementara untuk banjir ada di 79 titik yang tersebar di beberapa kabupaten Sukabumi yang dialiri Sungai Cikaso dan Sungai Cibuni. Untuk angin kencang sebanyak 25 titik dan untuk pergerakan tanah sebanyak 84 titik. Nah, bencana banjir ini atau bencana hidrometeorologi yang terjadi di Kabupaten Sukabumi ini memakan sebanyak 10 korban jiwa. 8 orang diantaranya sudah ditemukan dan 2 orang hingga saat ini masih dicari tim SAR gabungan bersama TNI dan Polri. Untuk itu kami tambahkan bahwa hingga saat ini banjir sudah mulai surut di wilayah Kabupaten Sukabumi yang awalnya sempat mengendang hingga 30 meter. Bahkan ada beberapa hewan ternak dan harta benda warga masyarakat yang hilang diterjang Sungai Cikaso dan Sungai Cibuni. Namun hingga saat ini kondisi sungai tersebut sudah kembali tenang dan warga kembali beraktivitas dengan membersihkan sisa-sisa lumpur yang menggenang di rumahnya masing-masing, dibantu oleh para relawan, TNI dan Polri. Begitu. Ya, Rizky, Anda menyebutkan banjir bandang ini bahkan menyebabkan ada sebanyak 10 korban dan 8 diantaranya sudah berhasil ditemukan. Bagaimana kemudian 2 korban lainnya yang masih dicari? Seperti apa upaya sejauh ini? Ya, dapat kami kabarkan memang 10 akibat bencana hidrometeorologi yang menimpa Kabupaten Sukabumi ini yang terkena musibah meninggal dunia sebanyak 8 orang itu, diantaranya ada yang terkena banjir bandang, tanah longsor, dan tertimpa reruntuhan bangunan yang rumahnya diakibatkan oleh bencana pergerakan tanah. Namun hingga saat ini 2 orang yang masih dicari itu tertimbun longsoran tanah akibat tanah bergerak di Kampung Calincing, Desa Caringin Sari, Lengkong, Kabupaten Sukabumi. Memang upaya dari tim SAR gabungan, Basarnas terutama hingga saat ini terus melakukan pencarian, terutama dari pihak kepolisian sudah melakukan upaya dengan menggunakan anjing pelacak melakukan pencarian terhadap korban yang hingga saat ini masih dalam pencarian. Begitu. Baik, kita harapkan upaya dari tim SAR untuk pencarian korban bisa membuahkan hasil. Terima kasih Rizky Gustana, informasi langsung dari Sukabumi, Jawa Barat. Kita beralih ke informasi berikutnya, pemirsa. Seorang ibu dan anak balitanya disekap di kandang anjing Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung. Video saat sang ibu meminta pertolongan pun viral di media sosial. Kak Epan, tolong Kak, aku di gudang nih, nah, di kurung uang. Nyamuk galau di sini, nah. Dimbe anak aku dibuang Kak, dimbe uang. Kasihan dia nyamuk galau di sini, Tolong Kak Epan. Video seorang ibu dan anak balitanya yang disekap di sebuah kandang anjing di Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung viral di media sosial. Sang ibu meminta pertolongan agar dibebaskan sambil menunjukkan kondisi tempatnya dan buah hatinya yang disekap. Usai viral, warga pun kemudian mendatangi lokasi penyekapan dan membebaskan korban. Usut punya usut, ibu dan anak itu disekap lantaran sang suami diduga melakukan tindakan penggelapan di suatu perusahaan sawit lalu kabur. Dari semalam kan? Alhamdulillah. Kalau dia udah bilang sama aku, kamu tahu? Pajak gitu, kamu kawan itu. Jadi suaminya tuh menggalakkan jualan. Jadi suaminya di mana sekarang? Anaknya umur setahun lebih ini kan nggak layak ini, seperti kandang anjing. Usai diamankan warga, korban kemudian dibawa ke kantor polisi.
Korban juga sudah menjalani pemeriksaan kesehatan dan dinyatakan dalam kondisi baik. Pelaku penyekapan yang ditemui warga dan polisi mengaku telah menyekap korban dan anaknya di kandang anjing. Bapak yang Saya yang bawa ke sini. Bapak yang bawa ke sana. Bapak biarkan ibu dengan satu bayi, ya. Bapak biarkan sampai jam 12 siang. Ada hati nurani nggak semalaman? Hah? Sementara pelaku langsung digiring ke Mapolda Bangka Belitung untuk menjalani pemeriksaan. Dari hasil pemeriksaan, polisi menetapkan pelaku sebagai tersangka penyekapan. Nah, ini menimpa ibu dan anak sehingga kita mengambil langkah-langkah. Yang pertama adalah melakukan pengecekan kesehatan terhadap Ibu Nadia dan putranya Noval. Alhamdulillah ini tim kesehatan masih ada dan didampingi oleh pengacara beliau dan dinyatakan sehat. Kemudian dari kemarin, tadi malam melaksanakan olah TKP, mencari keterangan saksi dan mencari bukti-bukti. Tadi malam saya mintakan Dirkrimkum untuk datang ke sini dengan Kabak Wasidik untuk melakukan gelar perkara, sehingga sudah dinaikkan dari lidik menjadi sidik. Dan tadi gelar perkara lagi sudah ditetapkan sebagai tersangka atas nama CN. Kalau di sini nah. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Frendi Primadana TV One mengabarkan. Pemirsa, saat ini kita telah tersambung dengan Kapolres Bangka Belitung, AKBP Tony Sarjaka. Selamat malam, Pak Kapolres. Pak Kapolres, bagaimana kasus ini bisa akhirnya terungkap, Pak? Terima kasih, selamat malam. Kasus ini terungkap karena ada laporan dari masyarakat ke Polsek, kemudian juga ada dari media sosial, kemudian dari Polsek datang ke lokasi, kemudian pas di lokasi inilah ada beberapa masyarakat yang datang sehingga kita ajak atau kita bawa korban dan juga pihak perusahaan ke Polres untuk kita tindak lanjuti. Demikian, Mbak. Oke. Jadi ibu dan anak ini disekap oleh pelaku. Apa sebenarnya alasan utamanya, Pak? Dan apakah memang secara spontan atau sudah terencana? Jadi ibu dan anaknya ini dibawa ke perusahaan itu karena pihak perusahaan menduga suaminya korban ini melakukan kegiatan penggelapan, yaitu penggelapan BBM. Kemudian telah dicari di rumahnya ternyata tidak ada, yang ada adalah istrinya, sehingga istrinya dibawa ke perusahaan. Demikian, Mbak. Oke, setelah istrinya dibawa ke perusahaan, kemudian tindakan yang dilakukan langsung berupa penyekapan atau sebenarnya ada tindakan sebelumnya pengancaman atau tindakan lainnya, Pak? Jadi pihak dari perusahaan ini menginginkan agar apabila istrinya ada di perusahaan, suaminya segera datang. Tapi ternyata setelah ditunggu sampai malam sampai siang, suaminya tidak datang. Demikian, Mbak. Suami hingga saat ini sudah diketahui posisinya, Pak? Sampai saat ini posisi suaminya belum diketahui, Mbak. Baik. Lalu pada saat sang ibu dan juga sang anak ini disekap, berapa lama sebenarnya proses penyekapan dan apakah memang tidak ada bantuan yang datang sebelumnya? Jadi untuk lokasi ini, sebenarnya lokasi ini kan tempat pembayaran dari perusahaan. Jadi kalau ada sawit datang, tempat pembayarannya di situ. Cuma sudah beberapa lama tempat itu tidak terpakai, sehingga korban ini ditempatkan di situ. Kemudian dari sekitar jam 17.00, jadi hari Kamis sore, kemudian sampai Jumat pagi, yaitu Jumat siang jam 12.00. Demikian. Baik. Betul, Pak. Betulkah, Pak, itu tempat kandang anjing, bahwa ibu dan anak ini disekap di kandang anjing, betul tidak, Pak? Menurut keterangan dari saksi-saksi dan juga dari pelaku sendiri, sebenarnya tempat itu bukan. Tempat itu adalah sebuah kantor ataupun ruangan yang dipakai untuk tempat pembayaran kasir yang sudah lama tidak kepakai, sehingga tempatnya tidak terawat. Kemudian korban
disuruh tinggal di situ selama semalam. Oke. Hingga saat ini artinya sudah ada berapa orang Pak ditetapkan sebagai tersangka dan dari pihak mana saja? Untuk sampai saat ini penyidikan sudah kita laksanakan. Jadi tersangka yang kita tetapkan dalam kasus ini ada 2, yaitu adalah pihak dari perusahaan sendiri dan pimpinan dari perusahaan itu. Jadi ada 2 yang sudah kita tetapkan tersangka dan sudah kita lakukan penahanan di Polres Bangka. Demikian. Apakah mungkin ada penambahan tersangka lainnya, Pak? Ini masih kita dalami, masih kita periksa yang lain. Kemungkinan kalau misalkan masih ada yang terlibat, ya mudah-mudahan nanti bisa secepatnya kita lakukan tindak lanjut terkait kasus ini. Baik, Pak Kapolres, jika kita melihat visual yang terlihat di mana ibu dan anak ini disekap begitu ya, ini sepertinya kondisinya kan tidak layak, Pak. Bagaimana kemudian kondisi dari korban sampai saat ini? Terima kasih Mbak. Jadi setelah korban ini diketahui kemudian kita bawa ke Polres, jadi korban langsung kita lakukan pemeriksaan di dokter kita di Polres dengan dokter. Jadi hasil dari pemeriksaan dokter menyatakan bahwa korban tersebut masih dalam keadaan sehat, cuma memang ada trauma karena semalaman di lokasi tersebut berdua dengan anaknya aja. Demikian Pak. Baik, terima kasih AKBP Tony Sarjaka, Kapolres Bangka sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Terima kasih Bapak, selamat malam. Terima kasih, selamat malam. Dan pemirsa, kuasa hukum dari tim pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta nomor urut 01 Ridwan Kamil dan Suswono meninggalkan tempat rekapitulasi secara tiba-tiba saat rapat pleno penghitungan suara berlangsung. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami. Anda kembali bersama kami, pemirsa. Kuasa hukum dari tim pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta nomor urut 01 Ridwan Kamil dan Suswono meninggalkan tempat rekapitulasi secara tiba-tiba saat rapat pleno penghitungan suara berlangsung. Ramdan Alamsyah sebagai kuasa hukum dari tim Rido merasa banyak kecurangan yang terjadi. Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta memulai rapat pleno penetapan hasil rekapitulasi pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jakarta. Rapat ini dihadiri oleh saksi para calon dan jajaran pejabat KPU DKI. Namun saat rapat ini, saksi dari pihak Ridwan Kamil Suswono yakni Ramdan Alamsyah sempat walk out atau meninggalkan lokasi setelah menyatakan keberatan atas hasil penetapan rekapitulasi KPU. Saya pikir itu tidak perlu dibahas. Ramdan merasa keberatan lantaran menemukan banyak kecurangan yang terjadi dalam pelaksanaan Pilkada Jakarta. Dan laporan atas kecurangan ini tak ditanggapi. Kami sudah sampaikan keberatan-keberatan yang memang menurut kami pun diamini oleh tim paslon 02 bahwa terjadi banyak sekali kecurangan-kecurangan yang kami lihat baik di Pulau Seribu, di Jakarta Selatan, termasuk juga di Jakarta Timur. Dan ini kita dipertontonkan betapa ya apa yang ditugaskan oleh negara kepada Bawaslu terutama dalam hal ini khususnya di DKI Jakarta, di Jakarta Selatan, di Jakarta Pusat, Jakarta Timur, Jakarta Utara termasuk Pulau Seribu. Ini Bawaslunya ada apa? Laporan begitu banyak tentang tidak adanya orang menerima C6. Karena kualitas sebuah demokrasi ditentukan pula oleh seberapa banyak masyarakat yang antusias. Seperti diketahui, Komisi Pemilihan Umum atau KPU DKI telah menyelesaikan rekapitulasi perolehan suara Pilkada DKI Jakarta 2024. Adapun pasangan nomor urut 3 Pramono Anung Rano Karno atau Sidul meraih suara terbanyak berdasarkan rekapitulasi, yakni 2.183.239 suara atau 50,07%. Penghitungan perolehan suara dari Ketua KPU Provinsi Jakarta Wahyudinata mengungkapkan bahwa hari ini akan diawali dengan pencermatan untuk memastikan apa yang telah disahkan di 5 kabupaten dan kota. Untuk penetapan gubernur dan wakil gubernur terpilih masih akan menunggu proses jika ada gugatan di Mahkamah Konstitusi. Hari ini kita agenda tunggal satu, pertama penetapan hasil untuk Pilgub Provinsi DKI Jakarta.
Nah, bukan penetapan calon gubernur dan wakil gubernur. Karena penetapan calon gubernur dan wakil gubernur nanti menunggu proses yang ada ya. Seperti misalnya apakah ada gugatan atau tidak di mahkamah. Nah, yang pasti hari ini akan diawali dengan pencermatan. Pencermatan untuk memastikan apa yang sudah disahkan kemarin untuk 5 kabupaten kota itu hasilnya sama dengan yang akan ditetapkan pada rekapitulasi tingkat provinsi. Sehingga nanti hari ini bisa kelihatan siapa yang unggul untuk Pilgub DKI Jakarta tahun 2024. Mengenai nanti siapa yang terpilih, tentu saja prosesnya lain lagi. Pasca proses hukum yang ada, apakah ada gugatan atau tidak di Mahkamah Konstitusi. Dari Jakarta, Sekarwanda Ikra Anggana, Dudi Junaidi, Ahmad TV One mengabarkan. Tim pemenangan Pramono Anung Rano Karno bersyukur setelah KPU menetapkan bahwa Pramono Anung Rano Karno ditetapkan sebagai paslon yang memperoleh suara tertinggi. Mereka berharap dengan penetapan ini Pramono Anung Rano Karno bisa segera bekerja keras untuk warga Jakarta. Ini mari kita panjatkan puji syukur terutama kami tim pemenangan karena hasil rekapitulasi tingkat provinsi ini sudah sesuai dengan tingkatan-tingkatan yang sudah dilakukan sebelumnya. Dan dengan demikian, Paslon 03 telah sah memperoleh suara tertinggi dalam kontestasi Pilgub Daerah Khusus Jakarta 2024 dengan 50,07% dan unggul merata di seluruh kabupaten kota se-DKI. Dan dari 50,07% itu sama dengan 50% plus 2.925 suara. Dan ini kita menyambut baik karena ini adalah kemenangan warga Jakarta, kemenangan kita semua, dan ini akan lebih mempercepat kalau memang nanti hal-hal yang tidak kita inginkan tidak terjadi ya. Akan lebih mempercepat lagi bagaimana gubernur dan wakil gubernur terpilih bisa segera melaksanakan tugasnya untuk membuat warga Jakarta bahagia. Ya, ketika KPU Jakarta sudah menetapkan pengumuman hasil rekapitulasi di mana Pramono Anung dan juga Rano Karno berhasil memperoleh 50,07% dari total pemilih suara di Jakarta. Apa kemudian yang dilakukan PDIP sehingga Rano Karno dan juga Pramono Anung bisa memenangkan Pilkada Jakarta? Sesaat lagi kita akan bahas pemirsa, usai jeda, tetaplah bersama kami. KPU Jakarta telah merampungkan rekapitulasi suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jakarta di tingkat provinsi. Dari 6 kota, yakni Jakarta Timur, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Barat, Jakarta Utara, dan Kepulauan Seribu, pasangan Pramono Anung Rano Karno menyapu bersih kemenangan di semua wilayah. Pasangan nomor urut 3 itu mendapatkan total 2.183.239 suara atau setara dengan 50,07% dari suara sah. Pasangan yang diusung PDI Perjuangan mengalahkan rivalnya Ridwan Kamil Suswono yang didukung oleh koalisi besar. RK Suswono berada di posisi kedua yang mendapatkan 1.718.160 suara atau 39,40%. Kemudian di posisi akhir ada pasangan calon nomor urut 2, Dharma Pongrekun Kunwardana dengan 459.230 suara atau 10,53%. Kontestasi politik Pilkada Jakarta 2024 memberikan banyak kejutan dengan terjadinya pergeseran kekuatan dukungan. Berdasarkan rekapitulasi suara, Jakarta yang sebelumnya dikuasai oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS) kini bergeser dikuasai Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). PKS yang selama bertahun-tahun dikenal memiliki kekuatan dominan di Jakarta gagal mempertahankan posisi mereka.
Lantas, apa penyebab runtuhnya dominasi PKS di Jakarta? Lalu mengapa PDI Perjuangan berhasil memenangi Jakarta? Dan bagaimana evaluasi partai untuk kedepannya? Tim TV One mengabarkan. Ya, ketika kita sudah mendengarkan pengumuman langsung dari KPU Jakarta, ini menjadi pertanyaan juga pemirsa, apa yang kemudian menyebabkan PDIP ini berhasil untuk merebut suara dari pemilih di Jakarta, pemirsa? Kita akan membahasnya pada malam hari ini bersama dengan sejumlah narasumber yang dua-duanya sudah hadir di studio. Langsung saja saya sapa, pertama adalah ahli atau pakar komunikasi politik UI, Prof. Ibnu Hamad. Selamat malam, Prof. Selamat malam, Mbak Gita. Oke, dan juga tentunya ada Direktur Carta Politika, Mas Yunarto Wijaya. Selamat malam, Mas Toto. Malam. Oke, Bapak-bapak, kita sudah mendengarkan pengumuman hari ini, Ya. penetapan hasil rekapitulasi dari KPU Jakarta. Saya mungkin awali ke Mas Toto terlebih dahulu ya. Ini mungkin sudah tidak tahu apakah ini kejutan atau bukan kejutan lagi, tapi bagaimana mengomentari bahwa Pramono Rano Karno ini berhasil merebut suara 50,07%? Kalau pertanyaan diajukan 2,5 bulan lalu atau 3 bulan ya pada saat pendaftaran, pasti orang akan menyangka bahwa ini sesuatu yang bisa disebut mission almost impossible. Karena Mission almost impossible. Kenapa? Karena memang saya kebetulan punya data pada saat bulan Juli sebelum pendaftaran, dan saat itu belum ada keputusan MK ya. Jadi saat itu PDI Perjuangan dianggap tidak bisa memajukan calon. Saat itu saya mencoba membaca dalam konteks apakah Ridwan Kamil Suswono kuat atau tidak, dan apakah Anies dan Ahok juga masih kuat atau tidak. Walaupun saat itu sepertinya akan disingkirkan untuk bisa maju, karena Kimples borong semua partai begitu kan. Saat itu Mas Pram saya masukkan juga namanya, di simulasi banyak nama, hanya 0,1%. 0,1%, karena tingkat pengenalannya saat itu hanya 13%. Itu 2 bulan lalu ya? 3 bulan lalu. 3 bulan lalu. Kalau kita lihat memang apakah mengagetkan? Tidak. Mas Pram mungkin saya, Prof. Ibnu tahu sebagai orang politik, membaca berita politik. Tapi dalam konteks orang awam, Pramono Anung ini orang yang di belakang layar. Dia sekap, dia betul pernah jadi wakil ketua DPR, dia sekjen PDI Perjuangan. Tapi itu dulu, 10 tahun terakhir dia di belakang layar. Sehingga tidak mengagetkan ketika suara 0,1%. Tetapi ketika keputusan MK keluar, dan kemudian perkembangan politik dalam masa kampanye memperlihatkan Ahok mendukung, apalagi Anies kemudian mendukung, mantan gubernur lain juga mendukung, saya melihat memang ada tren yang tidak terlalu mengagetkan ketika kemudian cenderung RK Suswono akan turun. Kenapa? Karena mereka anti klimaks dalam prosesnya. Awal-awalnya tidak disiapkan untuk bertarung, tapi disiapkan untuk masuk dalam skenario settingan melawan pasangan independen yang sudah pasti kalah menurut orang, atau lawan kota kosong. Berbeda dengan Pram Dandul, walaupun titik startnya kecil, tapi mereka akhirnya jadi pusat perbincangan karena dianggap lahir dari proses yang dianggap lebih mewadahi aspek demokrasi keputusan MK tadi. Ya, kita ingat bersama waktu itu ya. Betul, dan di sisi lain menurut saya hal yang menjadi sesuatu yang paling bisa di-highlight dan di-bold, ada positioning yang berbanding terbalik diambil oleh Emil dengan Pram. Emil menurut saya, kritik saya kepada Kang Emil, saya kenal lama, terlalu menghabiskan energinya untuk menunjukkan dirinya atau gelendotan bahasa saya dengan kekuatan-kekuatan besar. Menunjukkan diri didukung Pak Prabowo, Pak Jokowi, didukung oleh 12 partai dan lain-lain. Pramono Anung sebaliknya, ingin menunjukkan dirinya, saya bukan sekedar merah. Makanya yang dipilih ketua tim sesnya bukan kader PDI Perjuangan, calon tong. Warnanya tidak merah tapi oranye. Lalu kemudian kekuatan terbesarnya bukan dari partai, tapi relawan, Jackmania, sampai kemudian bersatunya kekuatan terbesar yang sempat terbelah. Namanya Ahokers dengan anak Abah. Dan narasi-narasi seperti ini menurut saya lebih bisa diterima oleh masyarakat Jakarta, yang akhirnya Pram ini mengamini mitos yang 2 kali sebelumnya terjadi di Pilkada 2017 dan 2012, yang menang itu pertama pasangan selalu nomor urut 3 kita. Kalau ini kebetulan lah gitu ya, nomor keramat. Yang kedua, bahwa yang menang itu selalu yang surveinya awalnya kecil, yang dianggap kuda hitam. Yang ketiga, yang menang itu selalu yang koalisi pendukungnya jumlahnya kecil. Karena pada titik itulah biasanya pasangan seperti ini lebih rajin turun ke masyarakat dan merangkul berbagai kalangan. Oke, menarik ya. Ada sebenarnya banyak faktor, tapi ketika tadi Mas Toto mengatakan
dari 3 bulan yang lalu sebenarnya dari tingkat pengenalan Mas Pram ini jauh sekali. Prof, ini kita boleh analisa ya dari sosok Pramono Anung dulu. Ketika tadi disebutkan tingkat pengenalannya sebenarnya masih jauh sekali, tapi kemudian dalam 3 bulan kemudian sampai bisa melesat bahkan jadi pemenang Pilkada Jakarta. Mungkin ada faktor Bang Dul. Ya. Jadi Mas Pramono itu juga udah dikenal, udah lama, beliau kan di kementerian, di media-media juga banyak disebut. Tapi ini pasangannya ini juga menurut saya cukup mendongkrak. Karena Dul anak sekolahan gitu kan. Gaya Dul juga yang ke Betawian gitu, ke Jakartaan deh gitu ya, walaupun ke Betawian dan ke Jakartaan. Jadi lebih dekat dengan warga DKI. Di samping ada valensi negatif yang dilakukan oleh pasangan RK dan Suswono menurut saya. Jadi orang turun, misalnya salah ucap dalam beberapa hal ya, mengenai yang ada menyerempet ke soal agama sedikit gitu kan. Hal-hal itu kan masih sensitif lah. Terutama pada masyarakat-masyarakat yang kemudian selama ini menjadi justru mungkin pendukung ya PKS lah. Karena Pak Suswono dari PKS kan, karena merasa ini kok jadi begini nih, jadi kontraproduktif akhirnya juga menurunkan. Iya, artinya sebenarnya dari sisi gaya komunikasi politik dari kita melihat mungkin dua paslon dulu ya, mungkin tidak dengan Dharma Pongrekun, tapi kedua paslon baik itu Pramrano maupun Ridwan Kamil dan juga Suswono terlihat bahwa gaya komunikasi politiknya kepada para pemilih Jakarta ini cenderung lebih berbeda begitu ya? Iya, jadi kalau saya lihat ya, kalau Pramono dan Dul itu berusaha dekat ya dengan warga DKI ya begitu. Nah kalau yang RK dan Suswono saya lihat juga lebih banyak ngomongin program tapi kurang menyentuh dengan kedekatan sosiologisnya gitu ya. Jadi dari situ menurut saya. Ya, Mas Toto, ketika kita kembali lagi kepada mesin partai yang kemudian adalah gerakan yang sangat menyokong para paslon ini, kan kembali lagi koalisi Indonesia Maju atau Kimples ini mendukung jelas si Ridwan Kamil dan juga Suswono. Ini apakah menjadi evaluasi tersendiri? Karena kita lihat kan Kimples ini sebenarnya kekuatan yang sangat besar dibandingkan PDIP sendiri. Pertama, pilkada itu tidak bisa ditempatkan sebagai pertarungan antar parpol. Jadi faktor tokoh itu faktor nomor 1. Faktor parpol itu faktor sekunder. Itu terjadi di hampir seluruh daerah di Indonesia. Jadi nggak bisa menggunakan logika matematika politik, kalau didukung lebih baik parpol kemudian sudah pasti menang. Yang kedua, kalau kita lihat juga khusus Jakarta, ada mitos tadi, bahwa yang didukung oleh banyak parpol, atau bahkan didukung yang dianggap oleh pihak penguasa selalu kalah. Ingat dulu kejadian Foke kalah dengan Jokowi Ahok 2012, 2017 Ahok kalah dengan Anies Sandi, dan sekarang Pram dan Dul. Praktis kalau partai parlemen hanya didukung oleh PDI Perjuangan. Dan di situ menurut saya ada kecerdasan dari pasangan Pram dan Dul tadi, bahwa ketika menyadari pertarungan ini dimaknai sebagai pertarungan antar parpol, selesai 80 lawan 15% gitu misalnya akan terjadi seperti itu, atau 85 lawan 15%. Yang kemudian dilakukan oleh Pram dan Dul adalah melepaskan warna itu sehingga kemudian pertarungan ini menjadi cair. Pertarungan ini menjadi pertarungan memperebutkan kekuatan-kekuatan besar yang ada di Jakarta, termasuk kemudian menempatkan dirinya, oke, saya kalah dalam jumlah parpol, tapi jumlah belusukan saya dan jumlah titik yang saya kunjungi akan lebih banyak. Dan itu pola yang juga terjadi pada 2012 dan 2017. Tapi berarti secara tidak langsung kita bisa mengartikan pada saat kampanye, pada saat kemudian menyatu kepada masyarakat, Pramono Rano ini tidak membawa atribut PDIP-nya. Apakah artinya sebenarnya ketika membawa atribut PDIP itu sebenarnya tidak sesuatu yang cukup menguntungkan begitu? Pramono Anung tetap tidak melepaskan atribut merahnya, nggak bisa. Dia sekjen, level sempat menjadi sekjen orang kedua tertinggi. Dul juga kader PDI Perjuangan, tetapi itu tidak dibiarkan berhenti pada level menjadi warna merah. Dan yang ditonjolkan di panggung depan adalah tidak sekedar warna merah. Dan itu menurut saya bukti kematangan dari seorang Pramono Anung. Yang kita tahu persahabatannya mungkin bukan hanya dengan kader PDI Perjuangan. Bahkan ketika konflik PDI Perjuangan dengan Pak Jokowi mengemuka, kita tahu dia tetap menjalankan tugasnya sebagai sekap,
salah satu orang terdekat mungkin ada Jokowi gitu ya. Harus ditambahkan ya sedikit. Iya, Prof. Silakan. Kan ini ada pemilih DKI hanya 58% ya. 58%. Iya. Partisipasi pemilih. Yang tidak memilih itu, yang memilih siapa, yang tidak memilih siapa kira-kira ya. Ini mungkin Mas Toto punya datanya ya, tapi saya analisis saja. Ini yang tidak memilih kan yang begitu nggak peduli lah gitu. Tetapi yang memilih ini adalah yang punya kaitan secara kultural dengan para tokoh itu. Ya. Nah, saya menduga yang memilih ini kekuatan kulturalnya lebih dekat ke Pramono dan Dul ketimbang kepada Bang RK dan Suswono. Dalam hal ini saya pernah katakan bahwa RK kan orang Jawa Barat, datang ke DKI itu kan membutuhkan waktu untuk attach dengan warga DKI kan. Jadi ini kita hitung tuh. Jadi 58 yang milih saya kira itu yang emosionalnya lebih cenderung kuat dalam memilih sang tokoh itu. Dan tadi saya katakan keuntungan dari Mas Pram ini punya wakilnya yang popularitas di DKI-nya kuat gitu loh. Yaitu, ini nyambung ke Prof tadi ya kita ya. Bahwa Kang Emil menurut saya terjebak dengan permainannya sendiri atau permainan Kimples. Kalau menjawab tadi terkait pendekatan kultural, kenapa Kang Emil maju? Kan kita tahu Kang Emil tadinya ingin maju di Jabar. Yes. Yeah. Karena ada sebuah kesepakatan di level tinggi terkait dengan partai-partai di Kimples, ingin memajukan Deddy Mulyadi yang surveinya masih kalah dengan Kang Emil harus dipindahkan. Dipindahkan di Jakarta, kenapa Kang Emil mau? Karena skenario awalnya memang hanya melawan kota kosong. Jadi itu yang saya katakan dari awal tadi. Memang skenario tidak disiapkan untuk sebuah pertarungan, tapi sebuah settingan. Sehingga ketika kemudian pertarungan akhirnya terjadi berlangsung, di situ ada kekagetan. Itu yang saya sebut dengan kemanjaan atau upaya untuk tetap ngeglendot di backup oleh Pak Prabowo dan Pak Jokowi. Itu yang lebih terlihat, bukan energi untuk bertarung. Sementara untuk Jakarta nggak suka yang seperti itu. Karena faktanya 3 pemilu terakhir yang dianggap gelendotan dengan kekuasaan, itu malah kalah gitu. Oke, ini kan berarti analisa yang cukup menarik ya, bahwa RK Suswono ini dianggap sepertinya tidak siap tentunya untuk bertarung karena skenario awal adalah kedua-duanya tidak punya KTP DKI. Dari situ aja kan sudah terbaca kita. Bagaimana bicara pendekatan kultural? Tapi kan begini, ketika akhirnya sudah dipastikan ada lawannya adalah Pramono, Rano Karno dan juga Darmakun ya. Ini kan artinya masih ada beberapa bulan dari mesin parpol, terutama Kimples untuk mempersiapkan diri. 3 bulan itu kan sebenarnya waktu yang cukup. Kita tahu Pram Rano saja sudah dari tingkat Pramono yang tidak dikenal, kemudian bisa melesat. Kenapa Kimples tidak melakukan hal yang sama? Pertama harus dilihat bahwa Kimples ini juga sibuk dengan 544 daerah lain. Artinya berbeda dengan bicara misalnya 2017, fokus misalnya dalam sebuah koalisi besar untuk ngeroyok, bertarung bareng di daerah yang dianggap penting lebih bisa dilakukan. Biar bagaimanapun misalnya Kimples dalam konteks ini Gerindra sebagai partai ketua kelasnya gitu ya, fokusnya kan saat itu kita tahu Banten misalnya, Sulawesi Utara, Lampung, beberapa yang memang dapat perhatian khusus dari Pak Prabowo. Nah sementara dalam kondisi sekarang dan waktu juga hanya 3 bulan, saya tidak melihat karena dimulai dari energi awalnya tidak untuk bertarung, di situ kemudian tidak terjadi sebuah logika matematika politik yang harusnya bisa dilakukan oleh Kimples. Kedua agak ditolong tadi kita oleh image Pramono Anung yang berbeda dengan teman-teman PDI Perjuangan lain yang sering terlihat konfliktual. Misalnya Pramono Anung walaupun dia bagian dari PDI Perjuangan, kita nggak pernah terlihat dalam situasi konflik antara kelompok Pak Jokowi dengan PDI Perjuangan misalnya. Itu yang menyebabkan kan banyak narasi yang mengatakan ketua umum partai Kimples sebenarnya lebih banyak yang sahabatan dengan Pram dibanding sama RK gitu kan, kira-kira seperti itu. Iya pasti dong. Jadi karena RK tadi orang Bandung soalnya kan. Ya lebih dekat ke ini kan, ke itu yang Pramono, menurut saya untuk DKI, menjadi sebuah situasi yang lebih cair dan DKI tidak bisa kita nilai dari sebuah narasi Kimples against PDI Perjuangan. Oke, menarik juga membahas bagaimana kemudian Prof nanti mungkin bisa menjawab pemilih dari Jakarta yang memang karakteristiknya sangat berbeda dibandingkan pemilih-pemilih di daerah lain. Apalagi kita tahu tingkat pemilih atau tingkat golput di Jakarta ini cukup tinggi dibandingkan daerah-daerah lain. Nanti kita bisa jawab usai jeda, pemirsa, kami kembali sesaat lagi.
Ya, Pramono Rano rebut suara Betawi, setidaknya itu judul yang kita ambil pemirsa untuk dialog pada malam hari ini. Tapi saya kembali lagi ke Prof. Ibnu. Karakteristik orang Betawi tadi ya, atau pemilih Jakarta, ini sebenarnya kan sangat jauh berbeda dibandingkan daerah-daerah lain, Prof. Secara pendidikan rata-rata udah SM, Pak, di Jakarta ini. Rasionalitas lumayan jalan gitu ya. Lalu pergaulan, medsos, segala macam sudah tinggi ya. Makanya Jakarta nggak laku tuh endorser, karena lebih mandiri kan begitu. Jadi dia sudah mulai punya daya analisa sendiri lah. Ini calon saya, ini tipenya begini, dibaca semua, akhirnya memutuskan pemilihannya gitu. Lumayan lah menurut saya ada rational choice di DKI. Buktinya bagi saya sih ya, 58 pemilih itu dan 48 golput. Memang ideal sih semua memilih ya, inginnya sih 90% punya hak suara itu memilih. Tapi biasanya makin tinggi tingkat pendidikan di negeri-negeri luar pun itu partisipasi rendah karena dia akan mikir terus, ini calon saya kayak gini ya, nggak usah lah saya ikut ke situ, nggak usah aja datang ke TPS gitu. Justru sebaliknya bagi masyarakat yang masih pendekatannya budaya lokal begitu, biasanya tinggi itu partisipasinya tinggi dalam ke TPS gitu. Nah DKI ini mulai ada tinggi rasional choice-nya, akhirnya partisipasi turun. Bagi kualitas demokrasi sama aja sih. Yang tidak milih pun bukan berarti tidak konsen dengan pemilihan, cuma dia tidak pergi ke TPS masalahnya kan begitu. Kan udah dengar juga dia kampanye, udah baca di medsos, di koran, di TV, di media-media lain. Tapi kok nggak pergi gitu. Jadi yang tidak milih bagi saya sih bukan tidak partisipatif gitu. Terlepas dari angka golput yang memang kita tahu cukup tinggi ya di Jakarta. Tapi ketika Prof menyebutkan rational choice tadi dan karakteristik pemilih dari Jakarta yang kemudian akhirnya kita lihat 50,07 ini memilih Pramono Rano Karno. Apa sebenarnya kira-kira analisa dari Prof alasan dari warga Jakarta yang memilih ini? Saya tadi sudah saya sampaikan lebih ke kedekatan proximity, social proximity kepada Pram dan Dul, yang terutama ke Dulnya ya DKI. Saya ulang sekali lagi, harus dikatakan RK itu social proximity secara politik jauh dengan DKI, termasuk yang calon independen karena menawarkan gagasan-gagasan tinggi juga tidak terlalu dekat juga gitu ya kepada warga DKI begitu. Gitu itu menangnya di proximity sosial aja ini juga. Tapi kan ketika dua-duanya kita ketahui bahwa RK Suswono kan ini juga memiliki gagasan, visi misi kan ini juga bagus-bagus sekali. Kita lihat pada saat debat yang berlangsung, Pram Rano ini juga tidak kalah. Tapi artinya pemilih Jakarta ini tidak hanya melihat dari gagasan saja, begitu Prof? Iya betul. Maksud saya ada menu utama, ada menu tambahan kira-kira begitu ya. Menu utamanya kan sama, semuanya gagasannya. Malah yang kuat ideas yang independen kan, kalau idenya kan selalu semangat kan. Yang idealis. Oh gitu, idealis gitu ya. Tapi yang dua juga punya gagasan juga sama, ingin melanjutkan, ingin menambah, ingin memperkuat dan semua bagus. Tapi ada menu tambahannya yang dimiliki oleh pasangan Pram dan Dul, yaitu tadi social proximity-nya dengan kedekaian ya, kalaupun tidak kebetawian, itu dua hal yang selalu melekat sebetulnya kan. Mas Toto, ketika Prof mengatakan social proximity, kedekatan dari sisi kejakartaan, ini kita menerjemahkannya artinya Pram Rano ini memang jauh lebih Jakarta begitu ya, artinya dibandingkan dengan RK Suswono. Saya coba jelaskan dari pilihan komunikasi politik ya, misalnya. Ketika RK ini banyak berbicara hal-hal besar, Disneyland, lalu kemudian ingin membuat mobil curhat, Jakarta Utara ingin dibuat seperti Dubai, yang diutarakan oleh Pram dan Dul itu bahasa sebaliknya. Saya akan memastikan legacy yang sudah baik dari Anies terkait dengan Jack Linko, legacy yang baik dari Ahok terkait dengan pasukan oranye, itu akan saya lanjutkan dan saya sempurnakan. Legacy yang agak terlantar pada zaman Jokowi Ahok misalnya terkait Kalijodo, saya akan lanjutkan misalnya. Ini bahasa yang menurut saya lebih mudah dicerna. Dan ketika berbicara tagline, Ridwan Kamil Suswono menggunakan istilah Jakarta Baru. Buat saya itu blunder. Ketika kepuasan publik terhadap Anies Baswedan itu tinggi. Lalu Anda ingin menjadi antitesa dari Anies Baswedan.
Lalu Anda memposisikan diri Anda dengan menggunakan warna biru yang buat sebagian masyarakat Jakarta, biru itu adalah lawan dari oranye loh, terutama penggemar bola. Ini kan ternyata warna itu juga sangat menentukan. Pilihan-pilihan yang menurut saya akhirnya menjadi faktor pengikat ya buat Jackmania masyarakat maksudnya. Jakarta, betul. Dan ketika berbicara mengenai pilihan tagline, selain Jakarta menyala, ada bahasa lain yang digunakan oleh Pram Dandul, kagak ribet dah gitu. Sementara yang satu berbicara Disneyland, Dubai, yang satu bilang gue mah kagak ribet dah gitu ya misalnya. Jadi itu yang menurut saya tadi menjelaskan apa yang disampaikan oleh Prof. Sama-sama bisa diterjemahkan secara intelektual, ide-idenya. Tetapi ketika bicara mengenai bagaimana pesan ini lebih mudah sampai secara emosional, karakter komunikasi, pilihan kata, pilihan branding sampai tagline, menurut saya tidak dilakukan baik oleh pasangan Ridwan Kamil dan Suswono. Oke, Prof. Berarti kalau dari analisa Mas Toto, ketika justru RK Suswono ini kan banyak berbicara gagasan yang justru kan secara internasional, secara global ini kan sangat termakan harusnya oleh pemilih Jakarta yang notabene Prof bilang secara tingkat edukasi, pendidikan saja jauh lebih tinggi dibandingkan daerah lain, tapi malah ternyata tidak efektif. Tidak tertangkap ya, tidak termakan dengan pesan itu ya. Ya, karena soalnya kan ada kalau di dalam marketing itu udah digelar semuanya. Digelar semuanya, yang ini ngomong ini kan orang bisa compare ya kan. Jadi dia mikir di kepalanya apa possible enggak nih ya? Kayak possible enggak? Kayaknya enggak possible deh. Saya pilih yang possible saja. Artinya masyarakat bisa mencerna mana yang realistis paling tidak begitu maksudnya. Kalau yang tingkat rasionalisnya masih biasa-biasa saja, mungkin termakan dengan yang wah itu gitu. Tapi bagi yang rasional kan ini yang realistis aja yang dia pilih kan begitu. Misalnya salah satu omongan Pram dan Dul itu biasanya balai rakyat ya. Itu kan bagi warga DKI balai rakyat itu penting sekali loh. Memang hidupnya dalam community di DKI itu di balai rakyat biasanya. Walaupun tidak go internasional gitu ya. Iya, tapi di situ pemuda kumpul, remaja kalangan remaja kumpul di balai rakyat biasanya. Kan itu pesan-pesan yang membumi menurut saya. Oke, Mas Toto kembali lagi ketika Mas Toto mengatakan bahwa mungkin ini salah satu strategi yang dikemas secara mendalam oleh PDIP ya. Bagaimana akhirnya ada pelibatan dari relawan Ahok. Bukan PDI Perjuangan, ini Pramono Anung menurut saya. Oke, menarik. Jadi bukan dari PDIP yang menaungi pilkada itu nggak bisa dilihat dari satu partai. Maksudnya partai dari itu faktor sekunder. Okay. Bahkan kita jarang sekali melihat teman-teman DPP PDI Perjuangan ikut dalam kampanye Pram. Itulah kelebihan seorang Pramono Anung yang di PDI Perjuangan ini levelnya senior. Levelnya sekjen itu orang keduanya Ibu Mega. Sehingga dia bisa mengambil keputusan mana yang dianggap bahwa ini lebih menguntungkan kalau partai yang ada di depan dengan yang lebih menguntungkan ketika partai diposisikan di belakang. Dan tadi kita sudah bahas keberhasilan dari Pram Dandul adalah ketika menempatkan teman-teman PDI Perjuangan bergerak tentu saja dan solid, tapi tidak ditampilkan di panggung depan. Bahkan saya merasa, analisis dan spekulasi ya, bahwa yang mengambil peran lebih besar bukan partai. Tapi Pramono Anung dengan tim-tim di sekitarnya, saya tidak tahu siapa, ada relawan, mungkin ada kelompok-kelompok profesional, yang kemudian bisa membawa nuansa bahwa ini bukan pertarungan antar partai. Tapi apakah berarti dari PDIP sendiri sebenarnya sangat menyetujui bahwa strategi satu, tidak terlalu mengedepankan identitas partai itu. Dua, kemudian ada pelibatan Pram Rano kemudian akhirnya merangkul Ahokers, kemudian anak Abah juga. Ketika itu berjalan selama 3 bulan tanpa suara yang membantah dari PDI Perjuangan, artinya Pramono Anung berhasil meyakinkan. Ataukah ini memang sebenarnya strategi dari PDIP juga untuk menyusun skenario itu? Tidak, jadi nggak bisa kita nganggap semuanya partai. Partai itu sibuk dengan berbagai macam 545 kepala daerah. Jadi menurut saya ini keberhasilan Pramono Anung, tetapi intuisi seorang Megawati memilih Pramono Anung yang awalnya dipandang sebelah mata, ini harus diakui berbuah pada keberhasilan. Intuisinya seperti apa? Mungkin hanya Ibu Mega yang bisa menjelaskan. Karena kalau survei membacanya 0,1% orang ini hampir pasti tidak menang gitu. Tapi ternyata berbuah pada kemenangan. Prof, kan disebutkan sebenarnya faktor yang juga sangat mendongkrak kemenangan dari Pram Rano ini adalah Rano Karno. Rano Karno ini kan kemudian bahkan banyak sekali yang bilang orang itu sebenarnya lebih milih karena Rano Karnonya. Ini bagaimana penjelasan dari seorang Rano Karno yang akhirnya bisa membawa kemenangan seperti ini? Ini
intuisi Ibu Mega juga penting memilih Rano Karno. Sama ya berarti. Iya kan, kok dipasangkan ya. Berarti peran partai penting iya, dari gitu. langsung Iya, ketum kenapa ya? nggak yang lain kan begitu? Karena Rano Karno selama ini juga pernah di Banten, tapi ini ditarik ke Jakarta kan begitu. Ini juga menambah intuisi kenapa Pram dan Dul. Tapi khusus untuk Dul, saya kira udah bertahun-tahun ya, Dul anak sekolahan udah melekat lah namanya Dul itu di Jakarta lah. Di Banten aja waktu itu menang kan karena Dul anak sekolahan itu gitu maksud saya. Oke, dari sisi image bahkan cuma Dul anak sekolahan itu bisa menarik tentunya pemilih Jakarta. Nggak apa-apa ya menyebut nama di sini macam komeng ya. Oke. Iya karena sering di media kan DPD-nya yang nomor tinggi juga ya. Saya kira yang namanya Dul anak sekolahan walaupun sudah tidak tayang lagi di mana di televisi untuk pemilih DKI yang semuanya tidak mudah kan, pernah nonton lah itu, melekat masih lah itu, masih mengakar ininya di memori para pemilih. Dan itu terlihat kalau kita baca di kertas suara itu ditambahkan dalam kurung Sidul. Artinya memang ada peristiwa yang disadari mungkin oleh timnya Dul, Mas Pram, bahwa nama Dul ini melekat kuat sekali di DKI, bahkan dibandingkan di Banten. Karena memang yang merasa memiliki si Dul ini kan orang Jakarta gitu ya, dan berbagai generasi. Makanya orang kalau Rano Karno turun ke bawah, saya meyakini 90% nggak teriak Rano. Dul dong. Rano Karno ini generasi papa saya gitu yang tahu gitu ya. Tapi semua teriaknya Dul. Dan ketika dituliskan nama itu di kertas suara, Sidul, artinya kan didaftarkan di pengadilan, mirip dengan Komeng atau Once misalnya, artinya dari awal ada sebuah kesadaran bahwa ini adalah salah satu booster yang bisa mendongkrak dengan cepat pasangan ini karena begitu positifnya dan melekatnya nama Dul di masyarakat Jakarta. Oke, baik. Kita menarik sekali ya membahas bagaimana dua sosok ini yang kemudian akhirnya berhasil membawa Jakarta untuk memenangkan Pilkada Jakarta tentunya. Tapi yang menarik juga adalah bagaimana kemudian ada pelibatan dari relawan-relawan khususnya Ahokers dan juga anak Abah tadi. Seberapa besar sebenarnya faktor itu akhirnya berhasil mendulang kemenangan? Sesaat lagi kita akan bahas pemirsa. Usai jeda. Pilkada DKI Jakarta 2024 menjadi ajang persaingan luar biasa dengan kehadiran 3 pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur. 2 pasangan calon diusung partai politik dan 1 pasangan calon dari jalur perseorangan atau independen. Mereka adalah Pramono Anung Rano Karno, Ridwan Kamil Suswono, dan Dharma Pongrekun Kunwardana. Pemilihan kepala daerah Jakarta dapat dikatakan cukup seru dibandingkan daerah lain dengan dinamika politik yang beragam. Salah satu dinamika politik yang cukup menjadi perhatian masyarakat adalah Undang-Undang Pilkada tentang ketentuan ambang batas atau threshold partai pengusung calon. Putusan Mahkamah Konstitusi terkait ambang batas pencalonan kepala daerah tidak lagi 25% perolehan suara parpol atau gabungan parpol hasil Pileg DPRD memuluskan PDIP untuk mencalonkan kepala daerahnya sendiri atau tanpa koalisi. Meski saat itu kisruh, ambang batas sempat ditolak DPR. Namun akhirnya Komisi 2 DPR RI secara resmi menyetujui revisi peraturan PKPU nomor 8 tahun 2024 tentang pencalonan kepala daerah Pilkada 2024 pada Minggu 25 Agustus 2024. Menyusul putusan MK tersebut, nama Anies Baswedan sempat dikabarkan akan diusung oleh PDIP untuk berkontestasi dalam Pilkada DKI Jakarta 2024. Spekulasi publik semakin diperkuat ketika Anies berkunjung ke kantor PDIP pada Senin 26 Agustus 2024. Namun, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri lebih memilih pasangan Pramono Rano untuk maju di Pilkada Jakarta. Pasangan Pramono Rano menjadi calon peserta Pilgub Jakarta yang pertama mendaftar di KPU DKI Jakarta pada 28 Agustus lalu.
Disusul pasangan Ridwan Kamil Suswono atau Rido menjadi calon kedua yang mendaftarkan ke KPU pada hari yang sama. RK dan Suswono diusung oleh koalisi besar yang diantaranya berisikan Partai Gerindra, Golkar, PKS, Nasdem, PKB, PSI, Demokrat, dan Partai Amanat Nasional. Lalu yang terakhir, pasangan Dharma Pongrekun Kunwardana dari jalur independen. Pasangan Dharma Kun sempat menuai polemik karena diduga melakukan pencatutan nomor induk kependudukan warga Jakarta secara sepihak untuk memuluskan maju sebagai calon independen. Meski sempat dinyatakan tak lolos verifikasi administrasi, KPU Jakarta kemudian menyatakan Dharma Kun lolos tahap verifikasi faktual untuk maju Pilkada Jakarta 2024. Proses rekapitulasi suara Pilkada Jakarta 2024 tingkat provinsi dari 6 wilayah kota telah diselesaikan oleh KPU Jakarta pada Sabtu malam kemarin. Dari 6 kota yakni Jakarta Timur, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Barat, Jakarta Utara, dan Kepulauan Seribu, pasangan Pramono Rano menyapu bersih kemenangan di semua wilayah. Namun, hasil penghitungan suara Pilgub Jakarta yang diumumkan oleh KPU itu menghadapi ketegangan. Tim pemenangan Ridwan Kamil Suswono berencana mengajukan gugatan atas rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan ke Mahkamah Konstitusi. Tim hukum RK Suswono menyatakan menemukan sejumlah indikasi-indikasi kecurangan dalam pelaksanaan Pilkada Jakarta. Tim TV One mengabarkan. Baik, kita sudah lihat pemirsa bagaimana perjalanan panjang Pilgub Jakarta yang penuh drama pemirsa hingga hari ini KPU Jakarta kemudian sudah mengumumkan penetapan hasil rekapitulasi. Kembali lagi kepada dua narsum saya, Prof. Ibnu. Ketika kita lihat akhirnya Pram Rano yang kemudian mengungguli, ini kan kita lihat juga beberapa waktu terakhir ada banyak relawan yang kemudian bergabung, salah satunya tidak hanya Ahokers tapi juga anak Abah. Anies ini kan kita ketahui masuk di dalam drama-drama Pilgub Jakarta itu yang tadinya ini juga salah satu tentunya yang diusung. Bahkan bersama awalnya Sohibul Iman juga tapi kemudian tidak maju. Ini faktor yang sangat mempengaruhi juga untuk kemenangan Pram Rano? Antara Pilpres dengan Pilgub kan dekat nih, nggak terlalu jauh. Nah, Pak Anies bagaimanapun capres kan dan punya pemilih di DKI. Itulah yang disebut anak Abah gitu. Jadi ada waktu tertentu yang membuat orang masih nunggu-nunggu bagaimana kata Abah aja nih gitu kan. Nah, itu adalah kalau boleh dibilang ekoran dari Pilpres begitu. Jadi begitu Pak Anies bilang di sini tempat saya, ekoran setelah Pilpres itu ikut jadinya. Dan itu sangat signifikan untuk menjadi signifikan faktor karena masalah Pilpres dengan Pilgub ini dekat gitu. Saya tidak tahu kalau Ahok mungkin logikanya Mas Toto yang tahu ya. Tapi saya kalau membaca Anies kayak gitu tuh. Karena kalau Ahok ekorannya atau pengikutnya ini kan followernya Pak Ahoknya udah lama jadi gub kan. Jadi lebih tidak kelihatan. Udah lama maksud saya, bukan tidak kelihatan. Sudah lama begitu. Berarti mereka juga standby nunggu Pak Ahok memutuskan kan. Tapi kalau Pak Anies kan dekat dengan Pilpres saat itu. Jadi masih kelihatan dalam pengertian ininya. Aura politiknya dekatan soalnya kan. Masih baru ya? Masih baru begitu. Mas Toto bagaimana melihatnya? Iya, kalau dibaca di survei, kalau diperbolehkan maju, dua nama tertinggi itu adalah bukan Ridwan Kamil, bukan Pramono Anung. Nomor 1 Anies, nomor 2 Ahok. Apapun legasi mereka masih tersisa di benak sebagian masyarakat Jakarta, ditambah oleh pertarungan keras yang membuat pemilihnya menjadi sangat fanatik, menjadi Ahokers ataupun anak Abah. Jadi pengaruh dari keduanya pasti besar. Yang menarik adalah bukan poin ketika mendapatkan anak Abah atau Ahokers, tapi mendapatkan keduanya. Sehingga kemudian narasinya bukan sekedar di belakangnya Pram ada Anies melawan Prabowo dan Jokowi yang ada di belakangnya Ridwan Kamil. Tapi Pram berusaha untuk menyatukan dan merangkul kekuatan-kekuatan besar yang ada. Ahokers termasuk diantaranya, anak Abah diantaranya. Sehingga ketika kemudian Anies mendukung, Ahokers nggak kabur. Ketika Ahok tetap mendukung, datang di kampanye akbar, anak Abah nggak ngamuk. Di situ menurut saya kekuatan tersendiri. Berbeda dengan narasi yang menurut saya jadi blunder dimainkan oleh Marwara Sirait. Yang kemudian saking semangatnya langsung kemudian membuat sebuah logika dikotomi bahwa
Ketika Anies didukung itu membangkitkan macan tidur. Ketika Anies ikut mendukung pemilih minoritas kemudian bisa kabur misalnya gitu kan. Itu narasi yang memecah belah dan akhirnya Ridwan Kamil terjebak dalam pengkotakan pemilih tadi. Sementara narasi Persatuan Nasional yang harusnya ya Arah Sirait itu bisa belajar loh pada kemenangan Pilpresnya. Pak Prabowo itu bisa menang ketika bisa membangun narasi rekonsiliasi. Bahwa pemilih Jokowi dengan pemilih Prabowo bukan air dan minyak, tapi bisa masuk dalam narasi yang sama. Malah Pram Dandul yang membawa narasi itu, Arah Sirait malah kemudian melakukan politik menurut saya pecah belah yang membuat suara dari Ridwan Kamil dan Suswono makin terkotak-kotak. Oke, tapi kan Prof mungkin ya, ketika Mas Toto mengatakan soal kekuatan besar tadi, kekuatan dari pendukung Anies, kekuatan dari pendukung Ahok, tapi kan dari kubu RK Suswono ini ada kekuatan besar lagi dan masih dekat juga dengan Pilpres, kekuatan dari Joko Widodo yang bahkan di hari-hari terakhir menjelang pencoblosan ini bahkan ikut terjun berkampanye juga, terlihat sekali terlibat di dalam RK Suswono. Kenapa itu tidak bisa memberikan kontribusi yang cukup besar untuk RK Suswono? Mas Toto udah bilang, ini bukan soal mesin partai yang kerja soalnya, ketokohan. Jadi letaknya pada tokoh Kang RK dengan Mas Suswono kan begitu. Kandidat yang Mas Pram dengan Dul lebih attach dengan Jakarta begitu. Jadinya walaupun kubu RK dan Suswono itu didukung partai besar, masih dekat juga dengan Pilpres, tapi faktor ketokohannya belum begitu mengakar ketimbang yang Mas Pram dan mohon maaf Dul. Prof, saya potong karena ada informasi kita akan mendengarkan konferensi pers langsung dari kubu Ridwan Kamil dan juga Suswono. Saat ini tengah berlangsung, pemirsa kita akan lihat sama-sama. Ya. Karena 3 hari kan. Saat ini baik pemirsa yang saat ini Anda saksikan di layar kaca, ini adalah konferensi pers yang akan segera dimulai sambil menunggu azan tentunya pemirsa dari tim pemenangan Ridwan Kamil Suswono. Informasi terbaru, konferensi pers ini diselenggarakan di DPD Golkar Jakarta, Cikini, dan disebutkan bahwa konferensi pers yang akan segera disampaikan ini sehubungan dengan telah ditetapkannya hasil rekapitulasi Pilgub Jakarta oleh KPUD Jakarta. Untuk itulah kemudian tim pemenangan dari Ridwan Kamil Suswono atau Rido menyelenggarakan konferensi pers yang tadi disebutkan jadwalnya pada pukul 19 lewat waktu atau 19 waktu Indonesia Barat pemirsa. Namun kita lihat sepertinya ini akan segera dimulai dan kita ketahui bahwa sebelumnya juga pada saat pengumuman penetapan dari hasil rekapitulasi yang disampaikan oleh KPU Jakarta turut juga dihadiri oleh seluruh tim pemenangan paslon dan juga para paslon tentunya. Namun kita sempat melihat dari tim Ridwan Kamil dan juga Suswono ataupun Rido ini tidak melanjutkan atau tidak mengikuti pengumuman hasil rekapitulasi yang disampaikan oleh KPU Jakarta. Jadi tentunya kita masih terus menunggu apa yang sebenarnya persisnya akan disampaikan oleh tim pemenangan Ridwan Kamil dan juga Suswono. Apakah ini juga mungkin terkait dengan gugatan yang akan disampaikan oleh tim Rido? Kita akan saksikan bersama-sama. Sekali lagi pemirsa, hari ini adalah sehubungan telah ditetapkan hasil rekapitulasi Pilgub Jakarta oleh KPUD Jakarta. Tim pemenangan Ridwan Kamil Suswono akan menyampaikan konferensi untuk seluruh warga Jakarta, selamat malam untuk seluruh tim Rido, untuk seluruh relawan, seluruh pendukung dan pemilih Rido dimanapun teman-teman berada. Hari ini kita sudah menyelesaikan satu rangkaian yang memang sudah digariskan oleh aturan bahwa rekapitulasi yang dilakukan oleh KPU DKI Jakarta dalam rangka menyelesaikan tugas-tugasnya hari ini sudah dirampungkan. Maka memang
apa yang terjadi tadi, saya dengan Bang Abu Zar melihat rekapitulasi itu adalah bagian daripada rangkaian yang memang menurut kami tidak sesuai dengan apa yang kami harapkan, bukan tentang nilai, jumlah, tapi dengan proses yang begitu banyak, laporan-laporan yang telah dilakukan dan telah dilayangkan baik oleh tim kami maupun masyarakat sendiri ke Bawaslu. Terkait apa? Terkait permasalahan-permasalahan ketidakprofesionalan yang dilakukan oleh KPU. Pertama, di sini kami akan menyampaikan alasan-alasan mengapa kami melakukan langkah tersebut dan dengan tujuan apa kami melakukan langkah-langkah tersebut. Bisa kami jelaskan mengenai apa yang sebenarnya terjadi, bahwa rangkaian kegiatan mulai dari proses pasca, yang kami katakan pasca pencoblosan atau bahkan pasca penetapan paslon, kami mundur jauh ke belakang. Kami menemukan pencocokan data yang dilakukan oleh KPU menurut kami itu tidak relevan. Jadi kami mengambilkan contoh beberapa. Di sini ada gambar-gambar mungkin yang teman-teman semua punya di rumah masing-masing, ya, baik berkaitan dengan pilpres maupun pilkada atau dengan kata lain pileg. Di sini adalah bukti kerja yang memang harus dilakukan oleh KPU. Untuk pilpres ada, kenapa? Untuk pilkada mereka tidak melakukan ini. Di sini jelas. Ya, maaf kebalik. Nah, di sini jelas kok dituliskan tanggal 14 Februari terjadinya Pilpres dan sebagainya dan Pileg. Artinya apa? Ini salah satu langkah yang seharusnya dalam pilkada ini dilakukan. Dan saya yakin untuk pencocokan data pemilih yang dilakukan oleh KPU seperti ini tidak terjadi di rumah kita masing-masing. Itu pertama. Harusnya itu bagian daripada promosi yang memang setiap hari mereka lihat. Warga masyarakat DKI yang memiliki hak pilih, setiap hari dia bisa melihat tercermin dalam brainstorming tentunya bahwa memang akan ada pemilihan kepala daerah di tahun 2024. Akan tetapi itu tidak dilakukan. Padahal anggarannya ada. Satu poin. Yang kedua, kami selalu berbicara tentang yang namanya pelaporan ke Bawaslu. Kami memiliki data, ini setumpuk data, bukti, saya ambil contoh random. Ya, ini adalah bukti pelaporan yang dilakukan baik oleh masyarakat yang kami fasilitasi. Di mana kami melapor? Kami melaporkan di setiap Bawaslu, baik itu kota maupun provinsi. Akan tetapi dari ratusan pelaporan yang sudah kami buatkan, tidak ada satupun yang ditindaklanjuti dengan keluarnya baik itu rekomendasi atau solusi. Andai kata laporan kami ini atau laporan masyarakat ini tidak memiliki dasar atau memang tidak memenuhi unsur dan sebagainya, sudah selayaknya dan seharusnya setiap pelapor yang melaporkan permasalahan ini mendapatkan satu jawaban. Akan tetapi sampai dilakukannya rekapitulasi tadi sore, tidak sama sekali kami mendapatkan hal itu. Jawaban daripada KPU yang mengatakan bahwa kami sudah melakukan upaya terkait pemberian C6 dan itu seharusnya masyarakat, ya, seharusnya masyarakat mendatangi saja tanpa harus diundang. Berarti KPU sendiri telah menjilat ludahnya. Saya katakan, saya ulangi sekali lagi, telah menjilat ludahnya. Yang sudah dia buat peraturannya sendiri. PKPU-nya sudah dibuat oleh yang bersangkutan. Di sini jelas saya bacakan. Lampiran 3 berkaitan dengan peraturan KPU
nomor 17 2024 tentang pemungutan suara dan seterusnya. Di sini surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih. Ini yang kami katakan namanya form C. C pemberitahuan. Tadi dianulir bukan C6, enggak masalah. Narasi yang dibangun dalam form ini adalah aturan ya, bukan kami mengada-ada. Selama ini dikatakan cukup pakai KTP, cukup pakai KTP. Di sini saya bacakan. Bersama ini diberitahukan bahwa kelompok penyelenggara pemungutan suara dalam kurung KPPS mengundang saudara atau saudari dengan nama ini, laki-laki atau perempuan dengan nik sekian, untuk memberikan suara pada pemilihan serentak di tahun 2024 yang akan dilaksanakan pada hari dan seterusnya. Kawan-kawan, bahasanya adalah mengundang. Jadi adalah kewajiban KPU melakukan pengundangan kepada pemilih. Bukan kewajiban pemilih harus datang dengan KTP kalau tidak terima undangan. Ini fakta yang selama ini dinafikan oleh KPU. KPU beranggapan bahwa warga yang tidak dapat C6 atau C undangan ini atau C pemberitahuan silakan datang. Ini lucu. Bagaimana warga mau datang kalau tidak diundang? Yang membuat peraturan bukan warga, tapi yang membuat peraturan KPU. Dengan kata lain, di sini sudah dapat kami buktikan satu hal saja. KPU DKI melalui KPU di tingkat provinsi dan tingkat kota sampai kepada PPK tidak melaksanakan tugasnya dengan baik dan benar, tidak profesional. Satu, poin kedua ya. Poin ketiga, KPU punya namanya Keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 174 tahun 2024 tentang apa? Pedoman teknis pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara dalam pemilihan gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota. Di dalam poinnya, di dalam kegiatan persiapan, di sini kami kutip, ya, boleh teman-teman nanti cari, oke, pedoman teknisnya. Ini acuan bagaimana KPU bisa bertindak melaksanakan seluruh tugasnya yang diatur di dalam PKPU melalui surat keputusan KPU. Di sini disebutkan bahwa Ketua KPPS dibantu anggota KPPS mengumumkan hasil dan waktu pemungutan suara paling lambat 4 hari sebelum dilaksanakannya pemungutan suara. Yang terjadi di lapangan 1 hari sebelum pemungutan pun masih banyak. Sekali lagi saya ulangi, masih banyak warga yang belum terima. Bahkan berdasarkan apa yang disampaikan oleh tim teknis tadi di dalam rapat rekapitulasi, terdapat 800.000 suara atau undangan atau C pemberitahuan yang tidak tersebar. Artinya apa? Ada 800.000 manusia yang tidak bisa menerima. Padahal di sini disampaikan juga nih, di dalam peraturannya dia juga, bagaimana kalau orang tidak ketemu. Maka salah satu keluarganya yaitu wajib memberitahu, minimal mengirimkan via pesan elektronik. Yang bikin aturan sekali lagi bukan kami, bukan warga, bukan manusia yang ada di sini, bukan paslon, tapi KPU. Pertanyaan kami, apakah selama ini pada saat pelatihan yang secara total anggaran ini hampir 1 triliun diterima oleh KPU DKI Jakarta,
digunakan untuk apa? Kalau secara teknis yang begini, PPK atau PPS-nya tidak memahami. Ini yang kami katakan, tidak profesional KPU dalam menjalankan tupoksinya sebagai penyelenggara Pilkada DKI Jakarta di 2024 ini. Kemudian kami juga meminta kepada Bawaslu bahwa apa yang digambarkan ini ada satu gambaran, ya. Saya katakan di sini, maaf. Nah, di sini ya. Ini saya capture dan saya foto dari KPU sendiri, rilisnya pada saat rekapitulasi tadi. Jelas-jelas di sini saya ulangi, jumlah yang tidak menerima adalah 802.417 manusia dengan dalil masing-masing. Ada meninggal dunia, pindah alamat, pindah pemilihan, tidak dikenal, berubah status dan sebagainya. Yang sangat mencengangkan adalah ada 30.000 nama yang sudah meninggal tapi mendapatkan masih terdaftar sebagai pemilih. Yang kedua, pemindah alamatan atau yang tidak berdomisili itu ada 117.000. Kemudian yang tidak dikenal ada 173.000. Andai kata, kembali ke poin pertama, andai kata yang dilakukan pencocokan data sesuai dengan mekanisme yang sudah diatur, yang ada stiker-stikernya di rumah itu benar, maka ini data nggak akan pernah ditemukan lagi, karena sudah banyak yang pindah tapi masih terregistrasi. Ini alasan mereka. Oke, dan yang lebih parah lagi adalah ini data. Golput Jakarta tinggi. Dibuatlah premis, dibuatlah narasi. Enggak di Jakarta doang kok, di seluruh Indonesia. Kami cuma bilang, tok tok tok, halo KPU DKI. Kami tidak berbicara tentang wilayah lain. Wilayah lain banyak alasan. Satu, wilayahnya mungkin pegunungan, mungkin kepulauan, jauh dari yang namanya transportasi yang mudah, jauh dari mungkin ya fasilitas yang tidak memadai untuk melakukan distribusi. Halo KPU DKI Jakarta, ini Jakarta, mantan ibu kota, daerah khusus Jakarta. Apa iya narasi yang mau dibangun dengan alasan-alasan bahwa kita sudah mendistribusikan, akan tetapi golongan tinggi ini 3.489.614 manusia yang sudah didistribusikan suratnya tapi tidak melakukan pencoblosan, tidak ikut serta. Kalau data ini dianggap lucu-lucu, coba, ini saya coba gambarkan aja. Pasangan sekalipun angka menang ya, angka perolehan ya, perolehan suara ini di 2 juta, tetap saja golput yang menang di angka 3 juta. Digabungkan pun golput dengan 01, 03 dan 02 ini suaranya pun mirip-mirip. Pertanyaannya ada apa? Apakah mau disalahkan masyarakat? Hari ini KPU menyalahkan masyarakat. Apa narasi yang dibangun? Karena masyarakat sudah jengah. Masyarakat yang mana Pak yang jengah Pak? Coba kalau kami melihat daripada pembuktian sesuai dengan peraturan keputusan KPU 174, di sini dituliskan setiap orang yang sudah menerima surat panggilan C6 pemberitahuan maka harus difoto, harus direkam, harus disimpan sebagai laporan KPPS kepada PPS dan nantinya ke KPU. Pertanyaan kami hanya meminta, halo KPU, tolong buktikan kepada kami
bahwa KPPS dan PPS di bawah sudah benar-benar menjalankan aturan yang dibuat. Dan kami minta nantinya pada saat di Mahkamah Konstitusi tentunya, tolong buktikan apakah yang 90% itu yang menurut KPU sudah terdistribusi ada bukti sesuai dengan aturan yang dia tulis. Bukan kami loh yang buat. Sekali lagi buat teman-teman, aturan untuk memfoto, membuat tanda terima. Oke, kita sudah sama-sama menyaksikan bagaimana konferensi pers yang tadi disampaikan oleh RK atau tim dari RK Suswono. Usai jeda pemirsa, nanti kita akan minta juga tanggapan dari masing-masing narsum terkait konferensi tadi. Usai jeda, tetaplah bersama kami. Anda kembali bersama kami pemirsa, dan tadi kita juga sudah mendengarkan konferensi pers dari kuasa hukum tim pemenangan RK Suswono, Ramdan Alamsyah. Saya boleh minta komentarnya Prof dan juga Mas Toto. Prof terlebih dahulu, silakan. Saya dengar dari tadi dominan pembicaraannya ini gugatan ke administrasi pelaksanaan pemilu ya. Tidak menggugat hasil begitu. Karena ini lama ditunggu, saya tidak tahu nanti di akhir mungkin sampai sore. Karena nanti kalau gugatan biasanya berkaitan dengan hasil. Jakarta ini penduduknya yang kurang lebih 11 juta sampai 12. Ada syaratnya itu. 1% kira-kira yang harus diajukan ke MK ya. Lalu kemudian biasanya kalau ada gugatan itu berkaitan dengan dugaan kecurangan. Ini nggak disebut-sebut juga. Ini dominannya dalam obrolan tadi, konferensi pers itu ini. Ada administrasi profesionalitas inilah penyelenggara pemilu. Saya tidak pernah dengar di pengalaman selama ini gugatan itu berdasarkan administrasi penyelenggara, biasanya nggak pernah dengar. Saya tidak tahu apakah ini jadi alasan ke MK atau tidak. Tapi kok nggak menggugat hasil gitu. Itu Mas Toto, silakan. Iya, suaranya sih berapi-api ya Bang Ramdan ya. Tapi saya tidak melihat ada substansi yang seharusnya dibawa ke MK. Tadi itu lebih tepat diutarakan dalam laporan pengaduan dan memang setahu saya diadukan ke DKPP, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Tapi seharusnya ketika berbicara mengenai MK dengan mengatakan terlebih dahulu, menurut versi kami harusnya angka seperti ini. Kenapa? Lalu kemudian adalah semua turunan-turunannya. Prosesnya seperti ini, surat undangan seperti ini, dan lain-lain. Dan apa yang disebutkan Bang Ramdan itu terjadi bukan hanya di Jakarta. Urusan C6 ketika berkoordinasi penyelenggara pemilu dengan RT RW, itu problem memang tidak mungkin 100% sampai. Tapi yang kita tahu kan adalah C6 tidak kemudian membatasi hak dari pemilih untuk tetap datang ke TPS dan tetap boleh memilih. Jadi saya merasa bahwa sepertinya ada sebuah kebingungan untuk bisa membuktikan selisih yang di atas 10%, lalu kemudian masuk kepada wilayah yang lain yang sebenarnya menurut saya sulit untuk bisa dibuktikan atau menjadi ranahnya MK. Dan saya kritik keras halo ya Bang Ramdan dari tadi ngomong terus halo. Menurut saya ketika beliau berbicara mengenai partisipasi pemilih dan menerasikan dalam konteks kualitas demokrasi, ngawur. Tidak bisa kita menilai sebuah demokrasi yang terjadi dalam proses pilkada, pemilu, itu dari partisipasi pemilih. Amerika Serikat itu selalu partisipasi pemilihnya dalam pilpres lebih rendah dibanding Indonesia. Masa kita katakan demokrasinya tidak matang? Ketika itu disadari, ketika partisipasi pemilih itu bisa dibuktikan berasal dari aspek kualitatif yang punya nilai-nilai dalam kesadaran masyarakat ketika datang ke TPS, itu yang kita kejar dalam demokrasi yang bermakna atau punya kualitas. Yang kita lihat kan di 2024 nggak terjadi lagi politik sara. Selama tidak ada laporan mengenai money politik, intervensi kekuasaan, bansos, aparat dan lain-lain seperti yang dilaporkan di daerah lain, menurut saya itu kabar baik. Jangan kemudian disimplifikasi oleh partisipasi pemilih hanya karena calon Anda kalah. Dan kemudian merasa partisipasi pemilih itu hanya merugikan calon Anda, itu aja nggak bisa dibuktikan. Jadi saya berharap para pengacara juga kemudian jangan lari dari narasi-narasi yang ikut memberikan pendidikan politik. Dan menurut saya tadi dalam konteks menjelaskan mengenai narasi demokrasi ngawur luar biasa. Dan memang sekali lagi tentunya kita masih akan tunggu ya. Kita akan masih tunggu bagaimana kemudian kita sudah lihat respon langsung dari tim pemenangan RK Suswono. Dan kita akan lihat bagaimana dinamikanya selama beberapa hari terakhir ini, ke depan ini. Tapi terima kasih sekali lagi Mas Toto, terima kasih juga Prof Hipnu sudah bergabung bersama kami
kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Dan pemirsa, berikutnya tidak hanya di Jakarta saja, tapi kami juga akan hadirkan informasi bagaimana para pesohor di pilkada di sejumlah daerah. Pemirsa, kami hadirkan untuk Anda. Pemungutan suara Pilkada 2024 telah selesai digelar pada 27 November 2024. Kini tahapan Pilkada masuk pada tahapan rekapitulasi suara berjenjang mulai dari kecamatan hingga kabupaten kota untuk pemilihan bupati, wali kota hingga provinsi untuk pemilihan gubernur. Sejumlah pesohor tercatat maju dalam pemilihan kepala daerah atau Pilkada 2024, baik pemilihan gubernur maupun bupati. Dengan popularitasnya dan dukungan kuat dari partai pengusung, ada sebagian nama artis telah berhasil mencuri hati masyarakat dengan perolehan suara terbanyak. Namun tidak semua bernasib sama, ada juga yang kalah dalam hitungan cepat saat ini. Nama artis seperti Rano Karno, Lucky Hakim, dan Ali Syakib telah menjadi sorotan publik karena berhasil meraih suara terbanyak dalam hitung cepat. Sedangkan artis Krisdayanti, Vicky Prasetyo, Gilang Dirga, dan Gita KDI terpantau masih kalah dalam perolehan jumlah suara dengan lawan politiknya. Lantas mengapa modal popularitas ternyata tidak menjamin kemenangan? Apakah ini menjadi faktor baru dalam pilkada yang selama ini orang populer lebih berpotensi menang? Apakah sudah ada perubahan paradigma dari pemilih terkait program yang ditawarkan dalam pemilihan kepala daerah tahun 2024? Profesor Burhanuddin Muhtadi, analis politik, mengatakan asumsi pesohor memiliki popularitas tinggi itu perlu dikaji kembali karena sejumlah selebritas tidak semua dikenal masyarakat, tergantung dari investasi sosial yang dibangunnya sejak lama. Di mana pesohor atau selebritis itu coba ditarik oleh partai politik untuk maju dalam kontestasi elektoral, dan asumsi bahwa pesohor punya popularitas tinggi itu asumsi yang menurut saya perlu dicek ya. Misalnya kalau kita lihat Rano Karno, betul Rano Karno 98% warga Jakarta mengenal beliau. Tetapi kalau kita lihat nama-nama selebritis yang lain, misalnya Ronald dalam studi saya, survei saya di Jawa Barat, itu yang mengenal baru kurang lebih 50% dari warga Jawa Barat. Termasuk Gitalis itu 45% warga Jawa Barat yang mengenal. Pernyataan Profesor Burhanuddin itu diaminkan oleh artis Lucky Hakim yang juga mengaminkan pernyataan Burhanuddin Muhtadi. Lucky melakukan investasi di Indramayu dengan cara mengenalkan program dan mendengar masukan masyarakat. Lucky mengakui setiap hari mendatangi 20 titik. Popularitas itu saya anggap sebagai penghematan dari sisi spanduk dan baliho saja, supaya orang pasang baliho dan spanduk supaya terkenal. Selebritis itu condong sudah terkenal, relatif sudah terkenal, tapi selebihnya ada faktor kesukaan dan faktor keterpilihan. Alhamdulillah saya sudah cukup dikenal, tapi tidak cukup itu saja. Memang kita harus membuat orang lain, khususnya masyarakat, berkenan menyukai kita dengan afirmasi positif. Setelah itu kalau sudah suka, satu step lagi, mau tidak kira-kira memilih dengan menawarkan program-program ataupun hal-hal yang dirasa menguntungkan bagi masyarakat. Ya. Di sisi lain, Vicky Prasetyo, selebritas yang ikut maju dalam kontestasi Pilkada tahun 2024 di Pemalang, Jawa Tengah, mengambil pelajaran dari kontestasi tahun 2024. Menurutnya, popularitas itu merupakan gerbang pertama untuk mengenalkan calon kepala daerah di masyarakat. Namun faktor perolehan suara tidak sekedar mengandalkan populer. Ada gerakan lain yang bisa mempengaruhi para pemilih. Di beberapa tempat, khususnya saya bicara di Jawa Tengah, popularitas itu memang menjadi investasi awal ya untuk salah satu orang gerbang awal kenal kepada kita. Kemudian saya sosialisasi ya ratusan titik sampai 500 titik lebih selama 2 bulan lebih, saya turun ke rakyat
mempelajari tentang permasalahan sosial, permasalahan infrastruktur, dan lain-lain. Bahkan kampanye kita, kampanye yang tanpa pengkondisionalan anggaran yang mengakomodir massa, kita tuh dengan sendirinya, masyarakat itu berdatangan gitu loh. Bahkan sampai tidak muat satu lapangan gitu. Nah, saya yakin ada gerakan-gerakan nurani yang akan mengalahkan ya konsep-konsep memenangkan yang lainnya gitu. Benarkah kekuatan lain seperti bantuan sosial dan politik uang masih mempengaruhi perolehan suara para calon kepala daerah? Tim TV One mengabarkan. Anda kembali bersama kami pemirsa. Video bus yang memaksa melewati tanjakan yang ambles viral di media sosial. Peristiwa tersebut terjadi di Cianjur, Jawa Barat. Warga terpaksa melalui jalur tersebut karena merupakan akses satu-satunya menuju pusat kota Cianjur. Warga merekam detik-detik saat bus memaksa melintasi tanjakan Purut di Kampung Purut, Desa Sukaraja, Kecamatan Kadu, Pandak, Cianjur, Jawa Barat. Pengemudi bus terpaksa melewati jalur ini meski tahu jalan tidak rata akibat ambles dampak pergerakan tanah. Bus tersebut tak kuat menanjak dan nyaris terguling. Warga yang berada di lokasi pun membantu menarik bus agar bisa melintasi tanjakan. Selain bus, mobil angkutan barang juga nyaris menabrak warga saat memaksa melintasi jalan tanjakan ambles ini. Para pengendara terpaksa melintasi tanjakan ini karena merupakan akses satu-satunya menuju ke Cianjur Kota untuk membeli kebutuhan pokok. Adapun akses jalan lainnya tidak bisa dilalui. Nggak ada lagi jalan kan? Kalau misalnya nantinya truk bisa beli sembako, ya. Nah mereka kan nggak bisa turun, apa maksain atau nanti bertahap sama motor gitu dituntun gitu. Maksain aja turun bang. Emang sejauh ini sudah ada perbaikan belum dari pihak terkait? Belum ada perbaikan. Belum. Kita memberikan peringatan kepada warga masyarakat untuk tidak melintas, terutama untuk roda 4, tetapi mereka memaksa. Nah kemungkinan kedepannya, karena kita lihat kontur jalan ya di bawah coran itu kan sudah kosong, tidak ada tanah, ya nanti mungkin kita tutup total. Tapi kalau kita tutup total aktivitas kendaraan roda 2 dan roda 4, kita juga berpikirnya kasihan juga warga di sini tidak bisa mencari bahan pangan keluar. Tapi Komandan, apakah ada jalan alternatif untuk menuju ke wilayah Cianjur Kota, Komandan? Untuk saat ini akses jalan kan hanya 2 Pak, yang ke arah Cijati melalui Langgeng itu kan sudah tertutup total. Kemudian yang satunya lagi yang tanjakan Purut dan tidak ada lain. Satu lagi ke Sukabumi juga sudah tidak bisa. Jadi kalau misalkan kita paksakan Purut, ya resikonya ambles Pak. Petugas mengimbau agar warga tidak memaksakan kendaraannya melintasi jalan tanjakan yang ambles karena saat ini kondisi retakan semakin melebar. Sementara warga berharap jalan segera diperbaiki. Dari Cianjur, Jawa Barat, Hairon Syah, TV One mengabarkan. ...58 santriwati Pondok Pesantren Islahuddin Kediri, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat mengalami keracunan. Keracunan diduga karena santri memakan makanan dari luar asrama. Banyaknya jumlah korban keracunan membuat petugas Puskesmas Kediri sempat kewalahan. Sebagian korban pun dirujuk ke Rumah Sakit Awet Muda Narmada dan juga Rumah Sakit Tripati atau Tripat. Sebagian besar korban mengeluh mual-mual, muntah, dan diare usai menyantap makanan yang diperoleh dari luar pondok pesantren. Setelah mendapatkan perawatan medis, sebagian santri diperbolehkan pulang, sementara belasan santri lainnya harus menjalani rawat inap. Pihak pesantren belum bersedia untuk memberikan keterangan terkait keracunan massal ini. Namun pihak kepolisian akan melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk mengetahui penyebab pasti peristiwa keracunan.
Dan pemirsa, informasi tadi juga sekaligus menutup perjumpaan kita di Apa Kabar Indonesia Malam. Sesaat lagi Anda bisa menyaksikan program Kabar Utama bersama Nadila Saleh. Mewakili kru bertugas, saya Gita Mahlika mengucapkan terima kasih. Selamat malam, sampai jumpa.